Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Oke, video kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah berita yang lagi heboh hari ini. Ini adalah requestan dari salah satu subscriber yang meminta saya untuk membahas soal Vina, kasus Vina yang hari ini menguak ke permukaan dan sangat-sangat menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan begitu banyak konspirasi tentang penanganan kepolisian hari ini, dan saya benar-benar nggak tahu dan belum mau memberikan statement apa-apa. Makanya saya akan mengajak kalian semua untuk kita sama-sama mencari tahu lebih detail lagi soal berita yang sangat-sangat viral ini. Kita akan sama-sama bahas. Let's go. Pelaku kasus Vina, nonton sampai habis kronologi biar nggak salah paham. Oke, ini yang pertama kita lihat ya. Orang ini diduga oleh netizen sebagai pelaku dari kasus Vina. Lu lihat, followernya naik jadi ratusan ribu dan tiba-tiba dia private akun dong. Nggak tahu karena viral, jadi cemas dan sebagainya, nggak tahu. Tapi yang jelas guys, netizen itu nuduh bukan tanpa alasan. Kalau lu baca hasil pengadilan dari kasus Vina ini, lu bakal nemu 3 nama pelaku yang masih buron. Itu ada Andi, ada Dani, terus ada Peggy alias Peron. Tuh, Peggy, Egi, mirip kan? Ditambah lagi sahabat Linda yang katanya kemasukan almarhum Vina, itu bilang kalau itu salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, Ngeri ya. dapat dong netizen nama Egi. Dengan segala kemampuan netizen untuk mencari aib-aib di media sosial, dapatlah satu akun yang namanya adalah Egi Rian Prayoga. Yang bikin netizen curiga adalah karena dia berteman dengan Vina. Yang namanya adalah Egi, itu yang karena itu sih sebenarnya. Tapi sayangnya akun Egi Rian Prayoga itu sudah tidak aktif bertahun-tahun lalu. Ya, tamat deh penyelidikan netizen. Tentu tidak. Netizen berhasil mengantongi satu akun FB lagi yang diduga adalah akun baru dari Egi Rian Prayoga yang bernama Egi Ripra. Kenapa diduga akun baru? Karena namanya adalah Ripra, Rian Prayoga, itu satu. Kedua, foto dia itu mirip dengan foto di akun Egi Rian Prayoga, itu kedua. Ketiga, akun dia itu ada inisial Epang gitu. Yang mana Egi Rian Prayoga itu pernah posting gambar yang sama, yaitu Epang juga. Makanya netizen menduga bahwa ini adalah akun baru dari Egi Rian Prayoga. Dan netizen akhirnya berhasil dapat akun Facebook barunya, dapat akun TikTok, dan diseranglah orang ini, diduga sebagai Egi yang disebutkan tadi. Tapi bukan Egi itu doang guys, masih ada satu lagi Egi yang diduga adalah Egi dari kasus Vina ini, yaitu Egi Setiawan Bailah. Kenapa diduga? Karena ini diduga oleh netizen ya, karena dia menggunakan baju yang bertulisan Moonraker. Dia juga pernah posting tulisan Moonraker, yang merupakan geng motor dalam kasus Vina ini. Dan menurut kalian siapa ya? Egi Rian Prayoga atau Egi Setiawan Bailah? Soalnya sama-sama mencurigakan sebenarnya. Cuman kita sebagai netizen kan nggak punya alat bukti ya. Kayak misalnya kepolisian dan sebagai polisi sih yang tahu sebenarnya Egi yang mana, Egi Rian Prayoga, Egi Setiawan Bailah, atau bukan keduanya gitu. Berarti ini benar-benar menimbulkan gelombang besar di tengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan begitu banyak spekulasi dan netizen pun ikut menyelidiki, teman-teman. Memang netizen Indonesia ngeri-ngeri ya. Ya, jadi ada suara sumbang tidak Sampai ke mengakui itu televisi silahkan nasional. Anda. Tapi hari ini Tim kami Hotman mencari Paris keadilan. Really? Ya, kami mencari keadilan, Pak. Kami tidak mau mendengar ini saya tidak salah, itu sudah selesai. Sekarang kita ke depan, kita bersama-sama cari pelaku ini yang belum tertangkap. Karena inilah yang kita tuju, bukan yang lain-lain. Gitu. Kalau yang lain perihal Saka tidak, itu silahkan ibu berjuang sendiri. Karena kami di sini datang untuk mencari keadilan, membantu keluarga almarhum untuk mendapatkan keadilan. Yes. Ini bukan 3 tapi 4 Pak. Ya, ini 4. Maksud Anda 4 DPO bukan 3 DPO? Yang tertuang di dalam BAP itu ada 4 orang, tapi yang dijadikan DPO hanya 3 orang. Satunya kemana Ibu Nah, Putri? ini yang Ibu jadi Putri. pertanyaan. Ini tidak masuk ke dalam pokok perkara tadi, kita tidak sempat bahas lagi. Jadi pada intinya saya menyampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia, kepada Bapak Kapolri, ya, saya mewakili keluarga almarhum Vina. Di sini ada orang tuanya yang selalu setiap hari menangis ketika mengingat terus apa yang terjadi dengan anaknya. Jadi kami di sini tidak mau disalahkan, disudutkan, kami tidak, bukan pelakunya. Kami tidak mau dengar itu. Kami hanya mau bagaimana institusi Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan juga masyarakat Indonesia mendukung kami mencari keadilan. Itu saja. Terima kasih. Dari Saka, terakhir Saka ada yang ingin
Saka ikut kejar Vina Cirebon. Hotman Paris bongkar fakta Saka Tatal, ngaku korban salah tangkap tapi terbukti ikut kejar Vina Cirebon. Semakin begitu banyak pertengkaran di sini teman-teman ya. BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis. Yang ikut mengejar adalah Sudirman, boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam. Sandi, boncengan dengan Saka naik motor merah, naik motor Mio merah. Ini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Jadi dia ngaku korban salah tangkap ya. Tapi terbukti ikut kejar Vina. Konspirasinya semakin kuat teman-teman. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon 8 tahun lalu 2016. Dari 11 pelaku, 8 telah divonis pengadilan dan 3 menghilang atau DPO. Katanya yang menghilang itu salah satu adalah otak dari pelaku pembunuhan yang karena cintanya ditolak oleh almarhum Bapak Kapolda Jawa Barat. Jutaan rakyat Indonesia memohon dan meminta tim Apalagi nih, polisi umumkan Peggy Perong adalah tersangka terakhir kasus Vina Cirebon, tidak ada lagi DPO. Kini polisi menyebut Dani dan Andi tidak ada termasuk dalam buronan atau fiktif. Gimana ini netizennya? Oke, kita baca dulu beritanya ya. Babak baru kasus Vina. Saka mengaku salah tangkap. Kedua, persidangan tertutup. Ketiga, kemungkinan ketujuh pelaku lainnya juga salah tangkap. Kemungkinan ketujuh pelaku lainnya juga salah tangkap. Keempat, Linda saksi kunci. Kelima, hakim dan jaksa harus diperiksa. Wow, sampai mau meminta hakim dan jaksa harus diperiksa katanya. Keenam, polisi yang menangkap harus dimintai keterangan. Ketujuh, keluarga tersangka DPO harus dimintai keterangan. Semua bergerak saling bahu-membahu. Mudah-mudahan kasus ini bisa cepat terungkap. Jadi ini kasus yang menjadi misteri di tengah-tengah masyarakat, makanya timbul begitu banyak konspirasi teman-teman ya. Mereka adalah para buruh kasar, pekerja bangunan yang tidak ada hubungannya dengan geng motor. Mereka adalah para buruh kasar, pekerja bangunan yang tidak ada hubungannya dengan geng motor. Mereka adalah itu kalau misalnya salah tangkap dan kemudian mereka sudah menjalani hukuman, itu negara wajib untuk mengganti rugi kepada setiap oknum-oknum atau orang-orang yang salah tangkap. Saya pikir itu harus dibayar sesuai dengan hari mereka ditahan. Itu ada undang-undangnya kalau nggak salah teman-teman ya. Tahukah kamu arti ini siapa lagi? Tahukah kamu arti gejolak batin itu? Lihatlah ekspresi ini. Ada pesan yang begitu besar tersirat namun keadaan memaksanya untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Ini siapa sih? Aku makin bingung ya teman-teman ya. Ini Okma pengacaranya udah di briefing buat ngaburin kasus. Gila, jejak digital itu kejam. Si Om Saka nggak kenal Mavina katanya. Lah yang foto bersama di belakang itu siapa ya? Sampai netizen sampai cari tahu kayak gini ya. Dia ini katanya nggak kenal sama Vina, tapi ada foto bareng Vina di belakang. Emang geng motor kalau udah salah jalan ngeri ya teman-teman ya. Saksi kunci baru Dedek rekan Aib. Pas ditelusuri ke rumahnya tidak ada, ke rumah orang tuanya pun tidak ada yang merespon. Katanya waktu setelah kejadian dia kasih tahu ke ayah almarhum Eki. Setelah itu menghilang sampai sekarang. Apakah Dedek sama dengan Aib?
Ya pemirsa, ini merupakan kediaman dari Dede Riswanto yang mana merupakan salah satu saksi kunci dari kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan yang menimpa mendiang Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Ketua RT setempat, ini memang menyatakan bahwa Dede diketahui memang merupakan warga di Gang Purnama, Desa Adidharma, Kecamatan Gunung Jati ini. Akan tetapi sejak menikah untuk yang kedua kalinya, Dede sudah tidak lagi menjadi warga di desa ini. Namun di rumah ini masih ada keluarga dari Dede yang berdiam di sini. Meskipun memang tadi kami sudah sempat mencoba untuk memanggil keluarga yang ada di dalam, namun tidak ada jawaban yang kami dapatkan untuk sementara ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Kristanti Yosef. Ini yang jelas satu Sampai paranormal ikut berbicara. sekarang tidak berada di Indonesia. Kalau yang dua masih ada di sekitaran Jawa Barat ya. Yang jelas kalau aku melihat di sini sejak viralnya film ini. Emang pembuatan film ini kan dibuat film diangkat dari cerita nyatanya FC Vina. Ini benar-benar membuat sangat ramai di tengah masyarakat dan akhirnya kasus yang mungkin sudah lama berlalu akhirnya dibuka lagi dan menjadi sangat-sangat viral seperti ini. Saya penasaran ujung dari kasus ini akan menjadi seperti apa ya, karena semua ikut berbicara, dari semua kalangan ikut berbicara. Kalau ibu mengatakan Anda tidak tahu bersidang, ya saya memang tidak bersidang saat itu. Bagaimana saya bisa tahu? Saya ini menanyakan sama ibu, setelah ibu tidak berhasil mengadu ke sana ke sini, apa yang ibu lakukan? Sekarang kan muncul film Vina baru blow up lagi. Lah, ibu sekarang baru keluar dengan Saka. Oke, saya ceritain Mbak. 2016, 2017 dokumen saya mengenai. Jadi Saka itu katanya korban salah tangkap, tapi muncul perdebatan-perdebatan ya. Kayaknya Bu Titin ketua geng motornya deh. Makin seru, makin seru. Yang berada di dinding, yang kemudian foto tersebut diperlihatkan kepada saksi dan membenarkan bahwa foto tersebut merupakan foto PS. Upaya tersangka PS menghilangkan identitas. Yang pertama, sekitar bulan September 2016 sampai dengan tahun 2019 menyewa kamar kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung dan mengaku bernama Robi Irawan. Dikenalkan oleh A. Saprudi kepada Tuti Jubaida adalah sebagai keponakannya yang bernama Robi. Asabrudin ini adalah ayah kandung. Coba kita bacakan komentar netizen dulu ya, supaya kita bisa sedikit mengerti dari komentar-komentar netizen soal ini. Gak tahu ini polisi sudah menangkap salah satu DPO ya. Coba nonton vlog Kang Deddy Mulyadi, di sana ada kesaksian Ibu Peggy. Kasian woi, kayaknya dia bukan pelakunya. Ini netizen bersikeras katanya Peggy bukan pelakunya. Tapi polisi sudah menyampaikan bahwa ini sudah punya bukti. Akun Wirang Wibawa di private. Ingat waktu viralnya Linda kerasukan, Vina dia bilang Egy itu anak, tapi yang ditangkap Peggy pekerja bangunan Antala. Robi Irawan itu adiknya si Peggy, tonton YouTube-nya yang datangin orang tua si Peggy. Ada yang percaya? Ya Allah, tolong selamatkan Bang Robi, dia nggak salah. Nah, netizen kan bersikeras. Coba tanya sama anak 7 yang sudah ketangkap, benar dia apa bukan, sama tanya Linda. Papa yang jenggot udah ketahuan loh, ada fotonya bersama Egy Setiawan, anaknya mantan Bupati Cirebon dan anggota motor lainnya. Ini katanya yang bapak jenggot pakai ini sudah ada bukti foto. Kenapa nggak coba tanya ke 7 temannya yang di sel ini apa bukan? Masa mereka nggak tahu? Egy yang asli tertawa melihat ini.
Semakin bingung, Vina bangun sebentar saja. Ingat, Klu Wirang Birawa, DPO tidak akan tertangkap tapi terungkap. Mungkin ini yang bisa maksud puzzle yang harus disusun lagi. Harusnya cari Linda dulu. Tapi kalau bukan dia, kalau dia pasrah aja ya. Kok dia pasrah aja ya? Kalau dia nggak salah, kenapa ganti nama? Itu logikanya juga sih. Logikanya gini, kalau dia emang tidak terlibat, kenapa harus ganti nama pas pindah tempat? Nah, itu jadi kenapa harus ganti nama sih? Ada yang bilang ini bukan tersangka. Pusing deh. Nah, itu kita harus mengikuti perkembangan. Kalau salah sepertinya kita harus ikut perkembangan. Bagaimana dengan pendapat kalian soal berita tadi? Apakah memang benar dia itu tersangka atau gimana sih? Kita harus coba untuk telusuri lebih dalam lagi soal berita-berita ini, teman-teman ya. Yang penting selama belum ada bukti yang kuat, kita bolehlah untuk berasumsi, tapi jangan mengatakan asumsi kita adalah sebuah kebenaran kalau nggak punya bukti apa-apa. Supaya teman-teman semua tidak ikut-ikutan terjerat dalam hal ini. Kita mengikuti perkembangan beritanya teman-teman ya, karena ini sangat-sangat viral dan ada juga banyak subscriber yang mencoba untuk kita membahas soal berita ini. Tulis pendapat dan opini dan konspirasi yang sudah kalian dengar selama ini dan buat saya tahu dan mengerti lebih dalam lagi soal kasus ini. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.